Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Liwarsa Christian Pinom dengan nomor induk mahasiswa 2108065020006 dari kelas DKVA. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang menggeneralisasikan lateral thinking pada konsep desain guna memenuhi tugas ketiga dari mata kuliah metodologi desain. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan 4 poin-poin, yaitu lateral thinking, yang kedua adalah desain, yang ketiga adalah penerapan, yang keempat adalah kesimpulan dari video kali ini. Yang pertama, lateral thinking. Pada lateral thinking ini, untuk penjelasannya saya akan menggunakan dua source yang berbeda, yaitu dari Wikipedia dan juga Edward de Bono. Menurut Wikipedia, lateral thinking adalah cara pemecahan masalah dengan menggunakan pendekatan tidak langsung dan kreatif melalui penalaran yang tidak langsung terlihat. Ini melibatkan ide-ide yang mungkin tidak dapat diperoleh oleh hanya dengan menggunakan logika langkah demi langkah. Sedangkan, menurut Edward de Bono, lateral thinking adalah cara berpikir yang berusaha mencari solusi untuk masalah terselesaikan melalui metode yang tidak umum, atau sebuah cara yang biasanya akan diabaikan oleh pemikiran logis. Berpikir lateral atau lateral thinking sering digunakan untuk memecahkan masalah dengan pendekatan yang berbeda. Tidak seperti pendekatan berpikir vertikal yang memecahkan masalah dengan berpikir logis dan selalu benar setiap langkah. Lateral thinking menggunakan pendekatan yang sama sekali baru. Untuk mempermudah pemahaman mengenai apa itu lateral thinking, saya akan memberikan contoh lateral thinking. Saya akan mengambil contoh saat menggali sumur. Misalnya, seorang remaja yang bernama Alex menggali sumur. Setelah menggali sampai kedalaman 4 meter, ia belum menemukan air. Kemudian ia memutuskan untuk menggali lebih dalam. Pada kedalaman 5 meter, ia menemukan air. Ketika Alex memutuskan menggali sumur yang sama dan menemukan air pada kedalaman 5 meter, ia berpikir vertikal. Ia memecahkan masalah dengan cara menggali sumur yang lebih dalam. Berpikir vertikal berbeda dengan lateral thinking. Ketika Alex misalnya menggali sumur sampai ke dalam 4 meter dan belum menemukan air, ia berhenti menggali. Kemudian ia menggali sumur baru. Setelah menggali sampai ke dalam 3 meter, ia menemukan air. Ketika ia menggali sumur baru dan menemukan air pada kedalaman 3 meter, Alex menggunakan pikiran lateral. Itulah secara singkat perbedaan antara berpikir vertikal dan berpikir secara lateral. Baik. Setelah kita dapat memahami apa itu lateral thinking, kita juga perlu mengenali apa itu desain, yang akan saya jelaskan pada poin kedua ini. Desain adalah dunia yang unik karena dilihat dari keberadaannya yang bertopang pada disiplin ilmu yang lain yang berbeda tetapi menyatu dalam desain. Desain hadir di antara seni dan teknologi, dua disiplin ilmu yang berkarakteristik beda tetapi dipertemukan dan menjadi harmoni dalam desain. Keberadaan inilah yang menjadikan desain menuntut kemampuan yang sinergi dari dua bidang yang berbeda tersebut, sehingga sistem pembelajarannya pun tertuntun berbeda. Untuk poin yang ketiga, penerapan lateral thinking pada desain. Ada berbagai model pendekatan pembelajaran desain yang telah dirumuskan dan dapat diterapkan dalam proses pembelajaran desain. Semua pendekatan dan metode pelatihan berpikir tersebut ditunjukkan untuk memaksimalkan kreativitas dalam memecahkan masalah perancangan. Salah satu di antaranya adalah berpikir lateral, sebuah metode berpikir yang sangat erat hubungannya dengan kreativitas. Berpikir lateral berkaitan dengan pembangkitan gagasan baru
dan berkaitan pula dengan pendobrakan penjara konsep gagasan lama. Pembebasan dari gagasan lama dan stimulasi gagasan baru merupakan aspek kembar dari berpikir lateral. Berpikir lateral sangat berbeda dengan berpikir vertikal yang bergerak maju dengan langkah-langkah berurutan. Berpikir lateral membuka alternatif ancangan di setiap tahapan atau proses berpikir. Berpikir lateral bukan pengganti bagi berpikir vertikal. Keduanya diperlukan dan saling melengkapi. Berpikir lateral bersifat generatif, sedangkan berpikir vertikal bersifat selektif. Memahami metode berpikir lateral dalam perspektif pembelajaran desain merupakan salah satu usaha memperkaya pemahaman akan metode berpikir yang dapat diterapkan dalam pembelajaran desain. Untuk dapat memahami hal tersebut, diperlukan pembahasan tentang refleksi disiplin ilmu desain, kemudian pembahasan gaya pembelajaran desain, kreativitas sebagai fokus pembelajaran. Setelah itu diperlukan pembahasan berpikir lateral dalam pengembangan kreativitas dan penerapannya pada proses belajar desain. Poin yang keempat adalah kesimpulan. Dari materi yang telah saya sampaikan, dapat saya simpulkan bahwa lateral thinking dalam pengembangan kreativitas memaksimalkan kreativitas. Pembelajar diperlukan metode berpikir yang mendukung kebebasan memunculkan ide-ide pada setiap tahapan proses desain. Berpikir lateral memungkinkan pembelajar bebas memunculkan rancangan alternatif yang selaras atau menurut maupun kontras atau menentang terhadap asumsi. Hal tersebut melebarkan dimensi pencarian terhadap pemecahan masalah desain. Meskipun ada banyak proses desain yang tidak selalu berawal, berlanjut, dan berakhir seperti urutan vertikal, tetapi prinsip berpikir lateral yang mengimbangi proses berpikir vertikal perlu untuk diterapkan pada pembelajaran desain. Sekian materi yang dapat saya tampilkan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dimengerti oleh penonton sekalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaklumi, dan terima kasih.